Di hidangan khas restoran rantai dunia, jari yang mengejutkan, sebenarnya siapakah pelaku di balik semua ini? Selamat datang di catatan anomali. Orang yang memakan jari di restoran cepat saji, kedengarannya seperti urban legend yang menakutkan. Tapi faktanya, ini adalah kasus aneh yang benar-benar ada. Ini terjadi di rantai makanan cepat saji Amerika, yang bernama Wendy's. Di Amerika Utara meski tidak sebanding dengan McDonald, tapi pasti bisa menandingi KFC dan Burger King. Tidak sama dengan McDonald, yang sepenuhnya bergantung pada pusat rantai pasokan makanan, rantai restoran berbeda. Wendy's lebih menyerupai makanan tradisional, mempunyai dapur yang lain, mengklaim tidak pernah menggunakan bahan beku, semua bahannya disiapkan oleh staf setiap pagi. Untuk dimasak, kedengarannya cukup masuk akal bukan? Tapi kejadian ini benar-benar terjadi. Hidangan andalannya di dalam pasta kacang pedas menjelaskan beberapa rasa pada para pecinta kuliner. Daging sapi, paprika hijau dan merah, kacang polong, tomat, saling melengkapi satu sama lain. Ditambah paprika Meksiko, rasanya asam dan pedas. Ini adalah rasa angina laut, rasa sinar matahari, juga rasa waktu. Selera manusia begitu indah. Akhirnya pada 22 Maret 2005, hari ini, seorang wanita berusia 39 tahun bernama Ana Ayala berjalan ke restoran cepat saji Wendy's di San Jose, California. Seperti biasa dia memesan pasta kacang pedas untuk makan siang. Tapi saat dia makan, tiba-tiba dia mengunyah sesuatu yang keras, juga sedikit renyah. Benar-benar tidak sama dengan bahan lembut lainnya dalam mangkuk. Akhirnya dia memuntahkan barang itu di atas sendok. Begitu terkejutnya saat dia melihat, meski dilumuri pasta pedas merah, ini jelas adalah jari seseorang. Dan yang sulit dia gigit sebenarnya adalah kuku jari itu. Ana yang tidak hanya memakan jari, dia begitu takut dan wajahnya memucat. Hampir saja jatuh pingsan di tempat. Bahkan para tamu di beberapa meja terdekat juga ingin muntah. Terutama mereka yang sebelumnya baru saja memakan pasta kacang pedas itu. Semakin ingin pergi ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perut. Manajer restoran segera datang, juga menjadi kebingungan karena kecelakaan ini. Lagi pula sama sekali tidak ada pelatihan menghadapi situasi memakan daging manusia. Akhirnya dia sambil meyakinkan pelanggan dengan panik, mengatakan bahwa semua makanan dan minuman adalah gratis. Juga masih bisa menggunakan tanda terima hari ini untuk menebus biaya pengobatan. Sambil menyuruh karyawan untuk menelpon polisi dan mematikan panci berisi kacang pedas yang masih dimasak di dalam dapur. Tapi polisi juga tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Mereka melakukan pemeriksaan pada lemari es di dapur terlebih dahulu. Dikonfirmasi bahwa tidak ditemukan apapun. Setelah menunggu sisa pot dan menuangkan seluruh pasta kacang pedas yang belum terjual, disortir bagian per bagian, alhasil juga tidak menemukan daging yang mencurigakan lainnya. Akhirnya mereka menyuruh para karyawan untuk merentangkan kedua tangan, mengkonfirmasi semuanya mempunyai 10 jari tangan. Tidak ada satupun yang hilang. Kemudian Sheriff berkata kepada manajer dengan ekspresi menyesal, "Kami tidak bisa menangani ini. Anda harus menghubungi orang yang bertanggung jawab atas keamanan pangan, Badan Inspeksi Pangan, Departemen Pertanian, FSIS." Alhasil, setelah beberapa jam mencoba, akhirnya manajer berhasil menghubungi Badan Inspeksi Pangan. Jawabannya adalah, "Kami sudah mau pulang kerja. Kalian simpanlah buktinya, kami akan mengirimkan seseorang ke sana besok." Tanpa pilihan lain, manajer hanya bisa tutup lebih awal, mengumpulkan semua makanan hari ini dan disegel dengan baik, sedangkan jari itu setelah dibungkus dengan lapisan foil dimasukkan ke dalam lemari es. Alhasil keesokan harinya, Badan Inspeksi Pangan masih belum datang. Kisah ini menjadi viral di media lokal, berjudul Pasta Kacang Pedas Daging Manusia, dengan semua jenis gambar horor. Ditambah deskripsi nyonya rumah Ana. Jari-jarinya keras dan renyah. Hasilnya adalah bukan hanya cabang tempat kecelakaan itu terjadi, tapi restoran cepat saji Wendy's di seluruh San Jose sama sekali tidak ada pelanggan. Banyak toko tutup lebih awal, biarkan karyawan pulang untuk beristirahat. Sementara Badan Inspeksi Pangan juga tidak membawakan kabar baik apapun. Pertama-tama mereka mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar jari manusia dan menunjukkan ciri daging manusia. Daging yang bukan food grade, Badan Inspeksi Pangan tidak bisa menginspeksi. FDA harus mengambil tindakan. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan narkoba. Kemudian FDA, polisi, Badan Inspeksi Pangan, ketiganya mulai
melalaikan tanggung jawab mereka. Tidak ada yang mau mengambil alih. Jari di dalam lemari es ini telah membawa penderitaan bagi Wendy's. Dengan paparan media yang berulang-ulang, tidak hanya sekedar tersebar di seluruh Amerika Serikat, tapi juga melahirkan berbagai legenda horor, termasuk pemilik restoran sebenarnya adalah penjahat yang sadis. Setiap malam setelah pulang kerja, langsung menghancurkan tubuh korban dibuat menjadi pasta daging untuk dijual ke pelanggan. Menghadapi penurunan penjualan seperti menuruni tebing, bos Wendy's akhirnya juga tidak bisa duduk diam lagi. Dia memutuskan untuk membayar seseorang menyelidiki masalah ini. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan latar belakang secara rinci pada semua karyawan restoran tempat kecelakaan itu terjadi. Hasilnya semuanya lulus dengan sempurna, terutama karyawan yang memasak pasta daging pedas setiap hari adalah orang yang lebih rajin dan jujur, lalu melakukan pemeriksaan pembelian bahan baku. Serangkaian tautan proses dan transportasi, bahkan pergi ke peternakan untuk melihat sapi. Apakah mereka sebenarnya makan daging atau rumput? Tapi semua ini tidak ada hasilnya. Tidak mungkin ada daging manusia yang bisa terselip. Ditambah lagi, jari yang relatif berukuran besar, akhirnya mereka membawa jari itu dikirim ke laboratorium forensik swasta. Dan kali ini akhirnya mereka mendapatkan terobosan. Laporan menunjukkan ini adalah 2/3 dari jari telunjuk tangan kiri. Telah dipanaskan tapi sangat aneh, tidak seperti telah direbus dalam suhu tinggi selama 3 jam. Yang lebih penting adalah pada jari ini tidak ditemukan bekas gigitan, tidak ada residu air liur yang ditemukan. Tunggu, Ana yang menemukan jari ini, bukankah dia bilang dia mengunyahnya, lalu dimuntahkan kan? Menurut laporan ini penyelidik membuat hipotesis, apa itu mungkin Ana melakukannya dengan sengaja, diam-diam memasukkan jari ke dalam mangkuk. Tapi mengapa dia melakukan hal yang begitu menjijikkan? Dan yang lebih penting, jari siapakah ini? Jawaban yang bagus untuk pertanyaan sebelumnya adalah ingin mendapatkan uang. Setelah kejadian, Ana telah diwawancarai di berbagai acara. Makan daging manusia di rantai restoran dunia adalah sebuah batu loncat membicarakan kengeriannya di mana-mana. Sudah menghasilkan banyak uang, dan dia masih bekerja sama dengan beberapa pelanggan lain yang hadir pada saat itu, melakukan tuntutan pada Wendy's sebanyak 2 juta US dollar atau 287,2 miliar rupiah. Biaya kesehatan mental dengan tidak adanya bukti menghadapi Ana korban terkenal, detektif swasta disewa oleh Wendy's. Hanya bisa menghadapi masalah diam-diam melakukan penyelidikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Hasilnya, penyelidikan menemukan Ana adalah litigasi profesional selama 2 tahun terakhir. Dia di California dan Nevada tercatat ada 13 gugatan perdata. Tuntutan termasuk restoran, dealer mobil, toko mebel, dan lain-lain. Dalam tuntutan hukum ini, suaminya dan anak-anaknya bisa dibilang keluarga tersial yang pernah ada. Saat menyetir, ban tiba-tiba melesat keluar, duduk di rumah menonton TV, lampu gantung di atas kepala akan jatuh secara tak terduga. Pesta ulang tahun anak-anak lain baik-baik saja, tapi anaknya muntah. Mengalami keracunan makanan, banyak dari tuntutan hukum ini diselesaikan di luar pengadilan. Pedagang tidak punya waktu atau energi untuk berurusan dengan keluarganya. Jadi kebanyakan dari mereka memilih untuk kehilangan sejumlah uang. Dan bukan hanya dia yang terus menuntut orang lain, dia juga pernah dituntut oleh orang lain. Tahun 2002, Ana menjual sebuah rumah terpisah 52 US dollar atau 746.720 rupiah dengan harga sangat murah, dijual ke ibu tunggal dengan anak setelah menerima uang muka sebesar 11.000 US dollar atau 157.960.000 rupiah. Dia pun langsung kabur. Beberapa bulan kemudian, ibu tunggal itu baru mengetahui rumah ini tidak ada hubungannya dengan Ana. Pemilik sebenarnya adalah mantan pacar Ana yang sedang dipenjara saat itu. Akibatnya, setelah mantan pacar dibebaskan dari penjara, dia ingin mengambil kembali rumahnya. Ibu tunggal dan anak-anaknya diusir dari rumahnya, dan masih tidak bisa mendapatkan tabungan yang lebih dari 10.000 kembali. Dan suami Ana, Jaime, adalah pasangan yang sempurna untuknya. Jaime karena tunggakan tunjangan anak, dia digugat oleh beberapa mantan istri untuk menagih hutang. Menghadapi 3 wanita dan 8 anak, tidak mengeluarkan sepeser pun selama beberapa tahun. Biaya perlindungan anaknya sudah mencapai
harga setinggi langit 400.000 atau 574.400.000 rupiah. Sepertinya dia tidak akan pernah tahu motivasi untuk memeras uang dari restoran. Tapi pernyataan kedua masih bermasalah dengan tim investigasi. Siapa pemilik jari itu? Ana dan suaminya, dan keluarga dan anak-anak dengan 10 jari utuh. Sidik jari dan DNA yang diekstrasi dari jari juga tidak ditemukan kecocokan di database kejahatan Departemen Kepolisian. Jadi Wendy secara terbuka menawarkan hadiah 50.000 US dollar atau 718 juta pada publik untuk mencarikan petunjuk tentang pemilik jari. Benar saja, ada hadiah, ada petunjuk. Seorang warga yang pernah mengontrak rumah Ana berkata, mungkin jari itu milik bibi Ana yang sudah meninggal lebih dari setahun yang lalu. Pasangan itu diam-diam terus mengklaim hartanya setelah mengubur wanita tua itu, dan juga masih meletakkan 2 jari bibinya ke dalam lemari es, terus menipu uang. Hal ini memang benar adanya. Bahkan polisi pun langsung bergerak, melakukan razia ke kediaman Ana, tapi tidak menemukan jari lain di dalam kulkasnya. Setelah dilakukan verifikasi, Ana juga tidak mempunyai bibi yang sudah meninggal. Namun dalam pencarian ini, memang ditemukan keduanya mempunyai banyak cek palsu dan beberapa barang selundupan. Polisi masih mempertimbangkan apakah perlu menuntut mereka untuk hal ini. Pasangan itu tiba-tiba menangis ke media. Polisi memperlakukan mereka seperti teroris. Penegakan hukum melakukan kekerasan. Tapi hal ini segera terungkap oleh tetangga sebelah. Ketika polisi pergi ke rumahnya hari itu, dokumen lengkap, perilaku yang baik, bahkan tidak meninggikan suaranya. Kemudian, hal ini berubah menjadi masalah baru. Tidak lama kemudian, polisi telah resmi menangkap keduanya. Alasannya adalah bahwa sebelumnya mempunyai tunggakan tunjangan anak yang besar dan penipuan penjualan rumah yang menargetkan ibu tunggal. Sementara keduanya dibebaskan dengan jaminan. Ana diam-diam menarik diri dari gugatan kesehatan mental terhadap Wendys. Alasannya adalah paparan opini publik yang berlebihan, menempatkannya di bawah tekanan mental yang sangat besar. Dia sudah tidak ingin berdebat dengan masalah jari itu lagi. Dia tidak peduli bukan berarti tidak ada yang peduli. Karena saat ini kerugian total di makanan cepat saji Wendys telah melebihi 2 juta US dollar atau 28.720 juta rupiah. Untuk membalikan kerugian, mereka tidak hanya menurunkan pasta kacang pedas dari rak selamanya, juga melakukan berbagai promosi, bahkan termasuk kerugian mutlak, yaitu datang dan mendapatkan barang gratis. Anda tidak perlu membeli apa-apa, masuk saja ke tokoku, maka akan mendapatkan milkshake gratis. Tapi meski begitu, masih sulit untuk menghapus bayangan psikologis orang memakan daging manusia. Performa menurun. Satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali perusahaan, yaitu menghilangkan kecurigaan, mendapatkan kembali kepercayaan konsumen. Jadi mereka memberi hadiah untuk petunjuk meningkat menjadi 100.000 US dollar atau 143,6 juta. Jadi semua orang di seluruh negeri yang kehilangan jarinya ingin datang ke sana untuk mencoba keberuntungannya. Siapa tahu potongan daging itu adalah miliknya. Mungkin terpotong ke dalam pasta kacang pedas itu. Bahkan ada jari kaki yang hilang. Juga datang dan coba. Karena terlalu banyak orang, segera tim investigasi merilis detail lain yang sebelumnya diminta untuk dirahasiakan. Meskipun jari ini dengan kuku panjang, tapi sebenarnya kuku ini adalah milik seorang pria berusia antara 25 sampai 40 tahun. Petunjuk ini sangat mempersempit pencarian. Tidak lama kemudian, ada satu di Las Vegas, seorang bos perbaikan jalan, datang memberikan kabar mengejutkan. Beberapa bulan lalu, seorang pria bernama Brent Paul Rossiter, jarinya terpotong karena cedera kerja. Di hari dia keluar dari rumah sakit dan kembali bekerja, dia membawa jari itu ke perusahaan. Datang ke bos untuk meminta uang ganti rugi. Poin yang lebih istimewa adalah suami Ana, Jaime, juga seorang karyawan dari perusahaan kecil ini. Tim investigasi segera menggali petunjuk ini. Hasilnya ditemukan, Brian yang kehilangan jari, DNA-nya dan jari dalam pasta kacang pedas sama persis. Dan yang lebih mengejutkan, sebenarnya dari awal sudah tahu jari yang ada di berita itu adalah miliknya. Bahkan juga tahu bagaimana jari ini bisa sampai ke dalam mangkuk. Dia memegang jarinya hari itu, ingin berbicara pada bos. Akibatnya dia langsung dikeluarkan oleh penjaga keamanan perusahaan. Dengan marah dia berteriak di pintu,
tapi kebetulan saja menabrak rekan kerja yang pulang kerja. Yang tidak lain adalah suami Ana, Jaime. Jaime membawanya ke kedai samping minum 2 gelas bir, kemudian mengambil kesempatan untuk bertanya, "Saudaraku, bukankah kamu sebelumnya meminjam $100 dariku? 1,436 juta dan belum dibayarkan? Apa menurutmu ini bisa dilakukan? Berikan jarimu ini padaku sebagai pelunasan hutangmu." Permintaan ini membuat Brian sangat kebingungan. Untuk apa kamu menginginkan ini? Ternyata tidak disangka Jaime juga adalah orang yang jujur. "Aku dan istriku ingin mengambil jari ini dan memerah sebuah restoran. Bagaimana, tertarik tidak? Setelah selesai, kami akan memberikan 45.000 atau 646.200.000 padamu." Begitu mendengar jari ini ternyata bisa memeras begitu banyak uang, Brian segera menganggukkan kepala. "Ambillah, sampai saat itu jangan lupa berikan uangnya padaku." Brian juga mempunyai saran yang sangat cerdas untuk dikatakan. "Kemarin setelah mengambil jari ini dari rumah sakit, aku lupa untuk meletakkannya di kulkas, sepertinya sudah sedikit rusak. Jangan lupa dibawa pulang dan dimasak." Alhasil pasangan itu benar-benar membawa jari itu pulang dan memasaknya. Hanya tidak sampai matang. Lagi pula mereka sudah ditangkap dan karena belum pernah membayar 45.000 atau 646.200.000 rupiah, Brian sangat bertekad untuk tidak mengatakan masalah ini. Sampai penyidik datang mencarinya, tapi mendengar bahwa restoran menawarkan hadiah sebesar 100.000 atau 143,6 juta, 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 45.646.200.000 yang dijanjikan suami Ana, kakak sangat bersemangat. "Lalu, apa aku masih bisa menerima uangnya? Ini adalah jariku." Setelah mendengar ini, para penyidik tidak mempunyai pilihan lain selain mengambil uang. "Kamu jelas-jelas tahu mereka mengambil jarimu untuk melakukan pemerasan, tidak hanya tidak melapor, juga membantu dengan memberikan ide. Menutupi masalah ini, menunggu uang. Kamu ini disebut kaki tangan, oke?" Akhirnya bos kecil perusahaan yang menelpon mendapat cukup banyak uang, sangat senang menerima cek sebesar $10.000. Kuncinya adalah 10 jarinya masih lengkap, namun tim investigasi tetap melepaskan Brian. "Selama kamu bisa bersaksi di pengadilan. Dari awal sampai akhir kejadian ini adalah rencana Ana dan suaminya. Kami tidak akan meminta pertanggungjawabanmu." Setelah mengetahui bahwa pemilik jari yang terputus telah ditemukan dan sudah mengatakan semuanya, Ana dan suaminya Jaime tahu tidak akan bisa memeras uang lagi, jadi segera menghubungi polisi dan Wendy's untuk berdiskusi. Lihat apakah masih bisa membayar sedikit kompensasi saja. Hasilnya laporan keuangan dan perusahaan hampir membuat pasangan ini terkena serangan jantung. Kehilangan omset saja sudah terlampaui 2,5 juta $, 359 juta rupiah. Ini tidak termasuk biaya pembersihan untuk toko. Beberapa karyawan kehilangan biaya kerja karena penutupan restoran dan termasuk tes DNA, poligraf dan biaya investigasi lainnya. Lihatlah jumlah kompensasi. Kedua suami istri pun berkata, "Lebih baik kirim kami ke penjara saja." Akhirnya keduanya didakwa dengan penipuan, dihukum selama 12 dan 9 tahun. Mengapa Ana sebagai dalang sebaliknya hanya 9 tahun hukuman? Karena 3 tahun tambahan milik Jaime adalah tunggakan tunjangan anak, sehingga hukumannya bertambah. Pada akhirnya Ana berhasil melakukan banding. Dia dihukum selama 6 tahun karena pengacaranya mengatakan beberapa karyawan restoran itu kehilangan pekerjaan akibat penutupan usaha. Sebenarnya keputusan perusahaan tidak ada hubungannya dengannya. Mendengar cerita ini, warga Kanada Utara berkata, "Apa? Begitu saja? Selera Amerika terlalu ringan. Kami di sini tidak hanya harus membayar untuk memakan jari, tapi juga pada antrian panjang. Hidangan tabu yang membuat orang menjadi ingin muntah hanya dengan memikirkannya. Berasal dari Yukon, Kanada. Sebuah bistro di kota Dawson. Dikatakan bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, sepasang kakak adik penggali emas menghadapi salju tebal, menderita radang dingin yang parah. Untuk mencegah gangren, kakak mengamputasi jari kaki adiknya yang menghitam, lalu dimasukkan ke dalam kendi whisky yang dia bawa, lalu dia menjual seluruh kendi pada pemilik bar, tapi lupa untuk mengeluarkan jari kaki di dalamnya. Pemilik bar yang tidak mengetahui kebenarnya setelah meminumnya dan merasakan rasa yang begitu istimewa, bos yang menemukan peluang bisnis lalu dikembangkan secara khusus yang disebut minuman spesial Sorto.
Harganya juga dari $2 atau 28.720 tahun itu meningkat menjadi $5.71.800 rupiah dan sekarang menjadi $12.172.320 rupiah dan perspektif inflasi sudah sangat hati-hati dan karena pernah benar-benar terjadi masalah seorang peminum berat menelan jari kaki, jadi sebanyak bar ini sudah menyiapkan 10 jari kaki dan masing-masing ada sejarahnya. Kebanyakan adalah donasi sukarela setelah kematian dan peminum yang sudah minum di sana selama bertahun-tahun dengan tujuan, bahkan jika aku mati, seseorang akan mencium jari kakiku. Terima kasih sudah menonton catatan anomali. Kalau suka video kami, jangan lupa untuk subscribe dan follow kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.